Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtihu amarbatillahi subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberi kesehatan, kesempatan bisa istiqomah untuk bersama-sama thalabul ilmi. Harapannya semoga niat amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di tanggal 29 Dzulqa'dah ya. Insya Allah kita besok akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita agungkan, kita lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara takarrub mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Dzulhijjah ini ada satu momen, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini insya Allah di sini akan melaksanakan hampir semua musola masjid ataupun yayasan ikut syiar dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah kurban bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pagi hari ini kita akan bahas bersama tentang kesunahan ibadah kurban ya. Jadi memang kurban sendiri ini ada yang kurban wajib, ada yang kurban sunnah ya. Nanti akan kita perinci kapan kurban ini akan menjadi kurban wajib, kapan kurban ini dijadikan kurban sunnah ya. Nanti ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun al-adhiyatu sunnatan. Nah, ini pasal tentang udhiyah. Udhiyah ini aslinya yadbahu minan na'am taqarruban ilallah. Apa sih udhiyah itu? Hewan yang disembelih dari binatang ternak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yaumal idi, pada tanggal 10 hari raya Dzul Hijjah atau kita sebut dengan Idul Adha, wa ayyamit tasyriki,
diakhiri sampai selesainya hari tasyrik. Jadi kita boleh menyembelih kurban ini waktunya mulai selesai melaksanakan sholat ya. Jadi ada tanggal 10 itu ada pagi kita sholat Idul Adha, kita dengarkan khutbah, lalu setelah itu ada kesunahan menyembelih binatang kurban atau binatang ternak yang tertentu khususnya ya. Binatang ternak itu kalau orang Arab ya 3 ya. Onta, sapi dan kambing ya. Nanti kambing dengan beberapa jenisnya, begitu juga sapi itu jenisnya banyak, termasuk kerbau ya, boleh. Jadi sekali lagi udhiyah ini disunahkan, yaitu menyembelih binatang ternak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dimulai setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan khutbahnya, serta diakhiri sampai hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu kapan? 3 hari setelahnya. Jadi umpama hari rayanya Senin ya, itu tanggal 10, berarti tasyriknya itu Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi bisa disembelih di hari Seninnya, bisa sembelih di hari Selasanya, bisa sembelih di hari Rabunya, dan bisa disembelih terakhir hari Kamis asar sore ya. Itu terakhir menyembelih binatang kurban. Wa yuqalu laha dhahiyatun wal aslu fiha qabla al ijma' qauluhu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi hukum sunnah ini dalam kurban ini sudah menjadi ijma' ya. Sudah menjadi ijma' para ulama ya, bahwa di Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Hajj ayat 36 ya, tentang wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi budna ini adalah nama daripada nama onta ya. Jadi nama onta ini ternyata ada banyak nama ya. Ada yang berdasarkan usianya, ada yang berdasarkan fungsi ya, ada yang berdasarkan warna. Jadi ada 10 nama onta ini ya. Di antara nama onta ini adalah al-budna ya. Al-budna. Jadi wal budna dan onta ja'alna dijadikan pada onta lakum untuk kamu sekalian min sya'airillah, dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga di surat Al-Kautsar itu, yaitu fasolli li rabbika wanhar ya. Fasolli dan sholat, li rabbika wanhar dan menyembelih binatang kurban. Jadi ini dasar untuk dalil sebelum memang ulama sudah berijma tentang dasar kesunahan menyembelih binatang kurban.
Ini sekarang lagi viral ya, di Mojokerto ini ternyata ada peternakan onta. Kalau kemarin saya didatangi salah satu wartawan mewawancarai tentang masalah fenomena ternak onta dan kurban onta di kota Mojokerto. Tapi karena mungkin onta ini diambil dari luar ya, maka biayanya mahal. Satu onta ini bisa dihargai 250 juta ya, ya karena apa namanya, mungkin jauhnya. Kalau belinya di sana insya Allah nggak sampai segitu ya. Jadi memang kalau bicara yang paling afdol ya, untuk kurban itu nomor satu memang onta, karena ayatnya juga menyebutkan wal budana ja'alna lakum min sya'airillah. Dan secara manfaat juga onta ini lebih banyak dagingnya dibanding sapi. Besarnya onta itu lebih besar daripada sapi. Tapi juga ada sapi yang besar juga ada, tapi normalnya kalau dibanding onta dagingnya lebih banyak onta. Tapi walaupun seperti itu kita tetap apa namanya melakukan sesuatu itu ya berdasarkan maslahah ya, di samping sesuai aturan. Kita juga punya apa namanya ibaratnya itu kemaslahatan tersendiri. Orang di Indonesia tidak terbiasa dengan memakan daging onta. Daging onta itu seratnya agak apa namanya besar-besar ya. Jadi ketika banyak yang mungkin kurang begitu suka ya, kayaknya ya lebih afdol kurban itu daging yang bisa dikonsumsi biasanya oleh masyarakat. Kalau kita di sini terbiasa makan daging ya daging sapi ya, daging kambing pun ya, itu jarang ya. Hadis ini saya ulangi lagi, ibadah kurban ini hukumnya sunnah ainiyah ya. Sunnah ainiyah ini berarti tiap individu semuanya ketika dimampukan oleh Allah disunahkan untuk menyembelih binatang kurban. Tapi juga ada hukum kedua sunnah kifayah. Artinya kalau ada satu keluarga ini dimampukan oleh Allah tapi semuanya tidak ada yang mau kurban, maka hukumnya makruh ya. Tapi kalau sudah ada satu dari keluarga yang berkurban, ini mendapatkan apa namanya sunnah kifayah, sudah terwakili ya. Jangan disalahpahami, oh ini satu kambing untuk orang satu keluarga, enggak ya. Maksudnya sunnah kifayah itu ketika salah satu dari keluarga sudah ada yang berkurban, berarti sudah hilang kemakruhannya dan pahalanya bisa menyebar ke seluruh keluarga ya. Paling tidak satu keluarga ada satu yang berkurban, seperti itu ya. Jadi ada yang salah mengartikan, loh ini kok ada pendapat aneh ya, satu kambing itu mestinya satu orang, ini kok pakai satu keluarga. Loh, maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya adalah ketika ada salah satu keluarga yang sudah berkurban,
berarti sudah hilang kemakruhannya, walaupun satu keluarga ini semuanya dimampukan oleh Allah ya. Yang dimampukan oleh Allah, tapi ada satu yang sudah kurban, sudah mencukupi untuk satu keluarga mendapatkan kesunahan yang disebut dengan sunnah kifayah. Jadi kalau ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah kan seperti sholat jenazah gitu ya. Kalau ada salah satu yang sudah mensolati mayit, maka semuanya sudah gugur ya. Tapi alangkah baiknya semuanya ikut mensolati ya. Walaupun sudah bisa gugur dengan satu orang yang ikut nyolati, tapi ya lebih sempurna. Begitu juga kurban. Satu keluarga dimampukan oleh Allah, kok semuanya kurban, ya lebih sempurna ya. Lebih sempurna. Karena masuk di sunnah ainiyah ya. Jadi untuk sapi berlaku 7 orang, untuk kambing berlaku 1 orang. Jadi sunnah muakkad wa syi'aru dhahiri yang bayi liman qudira alaihi ayu hafidhu alaiha ya. Maka bagi yang dimampukan oleh Allah, hendaklah melaksanakan ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini tidak sama dengan akikoh ya. Kurban ini tidak sama dengan apa? Akikoh. Jadi kalau kurban itu setiap tahun, tapi kalau akikoh seumur hidup satu kali. Jadi jangan terus ada punya, wah aku tahun ini sudah kurban kok masalah kurban lagi ya, tidak masalah. Memang kurban ini disunahkan setiap tahun bagi yang mampu. Jadi kalau yang dimampukan oleh Allah ya setiap tahun bisa melaksanakan ibadah kurban seperti itu. Tapi kalau akikoh ya seumur hidup sekali. Kalau dulu kecil kita sudah diakikoi oleh orang tua kita, itu sudah cukup ya, sudah cukup bahwa akikoh ini memang seumur hidup hanya sekali. Memang sunnahnya di 7 hari kelahiran ya. Tapi kalau tidak mampu bisa hari ke-14, ke-21, atau memang kalau memang sudah balik sudah ya nggak apa-apa, berarti diakikoi sendiri ya. Kalau yang bayi kecil kan masih orang tua ya. Seandainya sampean sudah tua terus aku dulu belum akikoi, ya apa-apa ya, masih ada kesunahan untuk akikoh ya. Dan itu hanya sekali ya. Tapi kurban ini enggak. Kurban ini setiap tahun ya, setiap tahun sunnah yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Wa dhahaba Malik. Nah, di kitab Kifayatul Ahyar ini menyuplik atau menyinggung pendapatnya Imam Malik rahimahullah ila wujubiha. Jadi Imam Malik ini, kalau Imam Syafi'i kan mengatakan sunnah muakkad ya, tapi Imam Malik enggak, hukumnya wajib bagi yang mampu. Begitu juga waqala Abu Hanifah radhiyallahu an yajibu 'alal muqim bil balad al musir. Kata Abu Hanifah, wajib juga atas orang yang mukim, berarti bukan orang yang berpergian, al musir yang dimampukan oleh Allah,
Wa hadzal ladzi yamliku nisaban wa da'wal wujub mamnu' bi sunnah syarifah. Tapi ini ditentang oleh Imam Syafi'i bahwa kurban ini tidak sampai wajib ya. Tidak sampai wajib. Hanya hukumnya apa? Sunnah. Bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Nah, sampai dinaskan umirtu, saya perintahkan untuk menyembelih, wa huwa sunnatul lakum, dan itu hukumnya sunnah bagi kamu sekalian. Ini kan jelas ada hukum sunnah, Nabi menyebutkan sendiri. Tapi memang dalil lain, ini ancamannya serius memang. Orang yang mampu tapi nggak mau kurban, wala yaqrabanna musallahu, wis kamu kalau soge dikai kemampuan kurban tapi nggak mau kurban, kamu nggak perlu dekat-dekat dengan tempat ibadah. Artinya kayak apa ya, mengecam gitu ya, cik nemene gitu ya. Dikai kemampuan kurban tapi dia tidak mau berkurban. Makanya sampai Imam Malik dan Abu Hanifah ini menghukumi hukumnya apa? Wajib ya, karena ancamannya itu ya. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap hukumnya sunnah muakkad ya, berdasarkan hadis ini juga. Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Ada riwayat lain dianjurkan atasku untuk berkurban dan tidak wajib atas kamu sekalian untuk berkurban. Jadi ada pendapat juga ini kalau Rasulullah itu hukumnya wajib, tapi kalau umatnya hukumnya sunnah. Ada lagi hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam qol idza raaitum hilal dzil hijjah. Nah, ini insyaallah nanti sore tim tim ru'yah akan melihat apakah betul sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kamu sekalian menemukan hilalnya Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan menginginkan kamu untuk melakukan ibadah kurban, fal yumsik an sya'rihi wa abfarihi. Nah, ini jadi perlu diperhatikan, barangkali di sini ada yang kurban. Ini insya Allah besok ini kita sudah masuk Dzulhijjah. Lah, kalau sudah masuk Dzulhijjah ya, kita dimakruhkan, yang kurban ini ya, dimakruhkan untuk mencukur dan memotong kuku. Nggak sampai haram dah, hukumnya apa? Makruh. Berdasarkan ini hadis ini, kalau sudah menemukan hilal tanggal 1 Dzulhijjah dan kamu menginginkan untuk berkurban, fal yumsik, maka tahan an sya'rihi wa adfarihi ya. Jadi jangan sampai potong rambut atau potong kuku. Jadi mungkin hikmahnya rambut kita atau kuku-kuku kita juga akan menjadi saksi ya, bahwa
kita sudah melaksanakan apa? Ibadah kurban ya. Jadi kalau menginginkan potong rambut atau potong kuku ya sekarang ini terakhir. Ini terakhir ini karena besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, hari Senin tanggal 18 Mei. Berarti dimulai nanti maghrib itu sudah masuk ya. Sebagai pengingat nanti akan ada puasa sunnah tanggal 9 ya, Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah ya. Terus juga kalau sudah masuk hari raya mulai tanggal 10, 11, 12, 13 ini hari tasyrik juga diharamkan untuk melakukan apa? Puasa. Nah ini untuk orang yang kurban hendaknya menahan diri untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Idza araftu hadza tadhiyah sunnah al-kifayah idza fa'ala wahid min ahli baitin ta'adda 'alal kull haqqus sunnah. Nah, kalau memang sudah ada satu di keluarga kita yang berkurban, maka semuanya sudah terwakili ya, terwakili. Enggak sampai apa ya? Enggak sampai meninggalkan kemakruhan satu keluarga tapi tidak ada yang kurban padahal dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tarokaha ahlu baitin. Nah ini tadi sudah saya katakan, kalau gimana kalau ada satu keluarga ini mampu tapi meninggalkan kurihalahum, maka makruh hukumnya. Ini tentunya berlaku bagi orang yang dimampukan oleh Allah, orang yang mampu. Terus juga salah satu syarat kurban atau orang yang mau berkurban ini ada niat. Maka tidak diperbolehkan menurut pendapat yang kuat berkurban atas nama si mayit. Nah ini di masyarakat itu banyak. Iki kurbane almarhum. Nah itu menurut pendapat yang kuat itu tidak bisa. Karena apa? Kurban ini butuh niat. Sing niat sopo ya. Kecuali kalau si mayit ini waktu hidupnya itu wasiat ya. Apa namanya, berwasiat aku meneh barangkali ndak ono umur ya aku belehno atau kurbankan 1 ekor kambing ya. Berarti ini apa namanya harus dilaksanakan ya, karena ada wasiatnya. Tapi kalau ndak ada pesan, ya ndak bisa kurban atas nama mayit itu. Jangankan si mayit, yang hidup saja, umpama saya diam-diam kepingin nyembelih kambing, saya atas namakan si fulan gitu ya. Ustadz Haris umpamanya saya atas nama, tapi saya nggak ngomong ke Ustadz Haris kalau saya akan kurbankan kambing saya untuk itu, ndak sah, nggak ada izin, itu ndak sah kecuali saya ngomong dulu, Ustadz Haris saya mau kurban, saya atas namakan jenengan. Oh ya, saya terima, berarti itu jadi sah karena ada niatnya, ada niatnya.
Jadi kalau tanpa izin tidak bisa, karena apa? Ya sunnah ainiyah per individu. Mosok ana wong salat to ya wakilono atas namaku ya ndak bisa, ya namanya fardu ain ya harus dikerjakan sendiri, artinya apa namanya punya ada niat ya dari orang yang berkurban seperti itu. Jadi apa namanya zakat contohnya ya, zakat fitrah ini kan juga setiap orang punya kewajiban ya setelah puasa Ramadan itu umpama jenengan anak jenengan ini sudah besar, sudah balik, mau terus sampean zakati tanpa izin ya ndak bisa, harus izin dulu. Nak, kamu saya zakatkan fitrahnya di sini. Oh nggih. Nah, kalau sudah ada izin baru itu hukumnya apa? Hukumnya sah. Tapi kalau tanpa ada izin ya ndak bisa dibenarkan. Ya, karena ada syartun niyah itu. Jadi wala yajuzu anil mayit, tidak boleh mengatasnamakan apa namanya kurban itu atas nama si mayit alal asoh untuk pendapat yang sahih ya. Artinya ini masih ada khilaf, ada kaul yang lemah, ada yang membolehkan ya. Ada kaul yang lemah yang membolehkan kalau umpama ada orang wis memaksa ya diterima ae. Kita ambil dari pendapat yang lemah itu ada yang membolehkan. Tapi kalau memang berwasiat, nah ini boleh. Jadi kurban ini bisa menjadi kurban wajib ya, asalnya hukum asal kan sunnah, bisa menjadi wajib kalau bernazar. Saya kalau sukses saya akan bernazar untuk menyembelih 1 ekor kambing, berarti itu hukumnya kurban wajib ya. Kalau kurban wajib, orang yang berkurban sedikit pun tidak diperkenankan mengambil daging kurbannya atau bagian daripada binatangnya. Itu kalau memang itu wajib. Yang kedua dengan takyin, ndak nazar tapi dia apa ya, beli kambing sejak muda, didip-dipi di apa lah ngono basa Indonesia, didip-dipi ku di wis kambing iki meneh tak siapno saya pakai untuk kurban, maka kurban ini menjadi kurban wajib, ditakyin, ditentukan sudah. Tapi kalau hanya sekedar jenengan beli kambing mau kurban terus ditanya untuk apa itu kambing saya pakai untuk kurban, apa bisa menjadi takyin wajib? Enggak, itu cuma ikhbar saja, ngasih kabar kalau saya beli kambing ini untuk kurban. Tapi takyin ini beda, ini memang sudah apa ya istilahnya diadang-adang, didip-dipi. Kalau ini memang disiapkan untuk apa? Untuk kurban. Nah itu nanti makanya untuk panitia kurban, kalau ada orang berkurban ini apa namanya ditanya dulu, ini kurban sunnah atau kurban wajib ya. Kalau sunnah kan dia masih berhak untuk mendapatkan apa namanya bagian ya. Tapi kalau sudah kurban wajib tidak diperkenankan, harus apa namanya disedekahkan semuanya. Jadi aslinya ya, orang kurban itu apa namanya dibagi 3 ya untuk tasarrufnya itu ya. Nanti juga akan dibahas ya. Dibagi 3 untuk kalau kurban sunnah ya, untuk dirinya
dan juga untuk keluarganya dan untuk yang lain ya, selain dirinya dan keluarganya. Itu kalau kurban sunnah seperti itu. Nah, sekarang masuk di kriteria binatang kurban. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa kalau onta ini umurnya 5 tahun. Kalau sapi dan kambing kacang ini 2 tahun ke atas. Tapi kalau kambing domba ini bisa 6 bulan atau 1 tahun ke atas ya. Ini masalah umur. Dan kita tidak boleh terpancing dengan besarnya binatang. Aku duwe sapi, umurnya gurung sampai setahun tapi gak awet di sapi ini. Apa boleh dipakai kurban? Tidak sah, karena belum capai umurnya. Ya. Jadi besarnya binatang atau powelnya binatang itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan ini adalah umur. Biasanya kalau umur itu sudah 2 tahun, ini kambing ini biasanya powel, kan seperti itu. Ya, jadi ketika jenengan membeli binatang kurban ya harus selektif ya, karena mohon maaf binatang itu tidak punya akte kelahiran juga kadang ya itu tadi. Tapi sekarang dibantu dengan dinas kesehatan, dokter-dokter itu turun untuk memeriksa binatang kurban apakah sudah mencukupi umur atau belum ya. Jadi kalau dokter ya ngerti lah, oh ini belum cukup umur dan lain sebagainya. Jadi kalau sapi untuk 7 orang, kalau sapi dan unta 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Kalau menanyakan mana yang afdol, yang paling utama antara menyembelih sapi, unta dan kambing, ya tentunya yang pertama ya unta, karena unta yang paling besar ya. Manfaatnya dagingnya lebih banyak ya. Tapi kan tidak mungkin, atau ya mungkin aja di Indonesia ini ada yang kurban unta tapi harganya ya mahal. Kalau antara sapi dan kambing ya melihat saja, kalau memang sapinya kurus ya tapi kambingnya besar ya mendingan kambing ya. Jadi yang paling banyak manfaatnya. Jadi masuk di kategori khairun nas anfa'uhum linnas ya. Artinya yang paling banyak manfaatnya, yang paling utama, yang paling banyak dagingnya. Kalau sampean beli kambing kecil dengan beli kambing besar, mana yang lebih afdol ya? Mesti yang besar ya. Lebih besar, lebih banyak dagingnya, lebih utama, lebih banyak pahalanya. Ada riwayat nanti binatang kurban ini akan menjadi tunggangan kita di jembatan untuk bisa masuk surga ya. Alah wedhuse cuwilik gak kuat. Itu ya sebagai ini saja ya, motivasi ya untuk pahala orang yang mau berkorban. Lihat kurus smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan perlu diketahui kurban ini harus dari
tiga jenis binatang itu, unta, sapi dan kambing ya. Dasarnya apa? Ini lihat kurusmallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Al-an'am binatang ternak di surat Al-Hajj ayat 34 ini yang dimaksud unta, sapi dan kambing. Karena di Indonesia ini mohon maaf binatang ternak itu banyak. Masuk bebek ya termasuk binatang ternak ya. Cuman ada pendapat dari kaulnya Ibnu Abbas ya, bagi orang fakir yang tidak dimampukan oleh Allah ini bisa menyembelih ayam sebagai pengganti daripada kambing kalau memang dia tidak mampu ya. Artinya masih ada apa ya, ada semangatnya, walaupun menurut jumhur ya tidak sah ya, karena harus minimal itu kambing ya. Tapi karena ketidakmampuannya ini ya beda lagi ya. Kalau di kaidah fikih itu la yutraku kulluh ma la yudraku kulluh, jangan tinggalkan semuanya kalau masih bisa melakukan sebagian ya. Lah jenenge mampune duwene petik ayam ya. Ya sudah. Pas Idul Adha orang-orang menyembelih sapi, ya, keluarga menyembelih ayam. Yang enggak punya orang yang miskin. Ya, ini tetap ada pendapat yang membolehkan ya. Jadi termasuk jenis sapi kerbau, karena mohon maaf kalau di Jawa Tengah sana itu rata-rata itu yang disembelih adalah kerbau, daerah Kudus sana ya. Jadi jarang nyembelih sapi. Nah ini untuk ketentuan-ketentuan ya. Dan di dalam bahasa Arab itu nama unta tadi saya katakan itu banyak berdasarkan umur. Berdasarkan apa? Umur. Ada yang berdasarkan fungsi, ada yang berdasarkan warna. Termasuk unta yang kecil antara umur 0 sampai 1 tahun, si bayi, ini namanya hawarun. Jadi jenenge hawar. Sama di kita juga ada, cuman nggak sedetail ini ya. Nah, anak sapi paling ya pedet kan gitu ya. Namanya bukan sapi tapi pedet. Tapi kalau di bahasa Arab ini lebih rinci lagi. Lebih rinci. Jadi 0 sampai 1 tahun namanya halat. Kalau mulai usia 6 sampai 12 bulan itu namanya makhlul. Namanya makhlul. Itu berdasarkan umur. Jadi memang bahasa Arab ini luar biasa ya. Betul-betul kaya sekali dengan makna ya. Makanya lughatul Quran, lughatul Arabiyah. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan Al-Quran ini maknanya tidak akan bisa selesai. Boleh kalimatnya sama, dari mulai zaman Rasulullah turunnya Al-Quran sampai sekarang sama, tapi maknanya ini berkembang terus. Punya
makna yang sangat luas ya. Makna yang sangat luas. Ada lagi usia 1 sampai 2 tahun. Ini namanya mufrud ya. Ada nama mufrud ya. Ada lagi 2 sampai 3 tahun namanya hiqqah. Ada namanya jad'ah umur 3 sampai 4 tahun ya. Ada namanya saniyah umur 4 sampai 15 tahun ya. Ada yang namanya robaiyah ya, usia 5 sampai 6 tahun ya. Dan seterusnya buahnya ini ya. Kalau berdasarkan fungsi, karena unta ini mohon maaf salah satu kendaraan yang paling pas untuk padang pasir ya. Jadi kalau binatang lain selain unta nggak akan kuat ya. Perjalanan berjam-jam di atas pasir atau di padang pasir ini. Jadi punya fungsi sendiri. Ada namanya ba'ir. Ba'ir ini unta tunggangan, digawe ngangkut barang ya. Ada budenah ya, ini unta untuk kurban. Tadi saya katakan ayatnya wal budenah. Jadi unta ini memang disiapkan untuk kurban. Ada air ya, unta yang dipakai biasanya untuk rombongan ya. Ada isyar, unta betina yang hamil namanya isyar ya. Ada hajin, unta hasil kawin silang. Itu macam-macam namanya banyak ya. Jadi gak usah loh bahasa Arab unta kok wake ya, memang seperti itu. Bahasa Arab itu kaya sekali daripada mufradat ya. Makanya di dalam Al-Quran di surat Yusuf itu ya, Arabiyyun mubin ya, la'allakum ta'qilun ya. Belajar bahasa Arab ini agar kita juga menggunakan akal pikiran kita. Kalau kata orang-orang belajar bahasa yang paling sulit adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi karena saya dasarnya belajar bahasa, kalau saya ditanya angel di Arab be Inggris, ya saya jawab ya sulit bahasa Inggris. Karena saya enggak mampu, padahal secara lebih sulit ya. Bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu satu kata saja itu bisa mempunyai berbeda-beda ya. Jadi umpamanya doroba ya, memukul bisa menjadi doroba, saling memukul. Ada tadoroba, ada doroba. Jadi satu kata ini bisa berubah-ubah ya, dan mempunyai arti yang berbeda-beda ya. Itu keistimewaan di dalam bahasa Arab ya. Sudah, kembali kepada kurban. Termasuk syarat sahnya kurban ini harus selain umur yang mencukupi, ini harus sehat atau terhindar dari penyakit ataupun cacatnya. Jadi meripatnya matanya kece atau kakinya pincang atau ekornya patah atau sungunya pedot mari gelut ya. Ini semuanya ini tidak bisa dipakai untuk kurban atau kena penyakit
sampai kurus sekali, ya, itu juga tidak bisa dipakai untuk apa? Kurban. Jadi kurban ini harus kambing atau sapi yang sehat, ya. Jadi jangan sampai berkurban dengan binatang yang sakit atau yang binatang yang terkurangi dagingnya. Sekarang ini sering ada sapi ini dibolongi kupingnya, ya, di kayak tahun dopo, ya. Itu juga pengaruh itu. Walaupun ulama masih khilaf karena iki lah apa sih kuping kok tadi di tendek atau apa ini. Nah, biasanya untuk tanda. Jadi diyakinkan binatang ini binatang yang sehat dan tidak cacat, ya. Biasanya dihati-hati, ya, nurunkan sapi dari truk gitu. Ada yang ditawarik akhirnya kakinya seleo atau patah, ya. Ini mempengaruhi, ya. Nggak bisa dipakai untuk kurban. Jadi sekali lagi waktu kurban ini mulai dari setelah sholat, ya, sampai terakhir hari tasyrik. Semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah kurban untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo, yang berhubungan dengan kurban. Kalau tidak ada kita tutup, ya, monggo. Untuk yang inden tadi, pernah kita ini ya di BMT ini program yang 1 kali bayar itu sampai 5 tahun. Nah, tiap tahun korban terus, kan gitu. Nah, itu apa termasuk yang inden tadi atau gimana? Karena itu kan jadi setiap 5 tahun, setiap tahun kurban karena bayar di awal gitu loh. Nah, ribut itu. Itu sama dengan biasa karena kan sapinya belum ada itu. Maksudnya belinya kan masih ini yang ini ada takyin, ini ada binatangnya, bukan uangnya. Jadi kalau jenengan tadi kan aku tak nabung rek engko lak gawe tuku, itu kan masih berupa uang. Ini yang dimaksud takyin ini ada binatang. Bu sejak kecil apa iki tak gadang-gadang iki meneh tak gawe kurban. Nah, itu baru masuk di takyin baru nih, ya. Tapi kalau seperti nabung arisan, aku tak nabung rek iki uangnya nanti tak pakai untuk itu kan belum ada ininya. Ya niat aja, memang sudah ada niat, tapi kan belum ada kambingnya, belum ada binatangnya. Ya, ini yang menjadi wajib ini kalau sudah ada binatang terus digadang-gadang siap memang ini untuk kurban, ya, itu berarti kurbannya menjadi kurban wajib. Paham ya? Binatang itu meninggal. Iya, kalau meninggal kan berarti kan sudah di atas kemampuan kita kan, maksudnya enggak ya. Jadi nggak ada kewajiban orang meninggal. Ya sama dengan sampean sudah masuk sholat, belum sampai sholat sampean meninggal, ya. Tapi sudah berkeinginan sholat tapi belum sampai, ya sudah. Ya. Jadi tidak ada sama kok niatnya wis ono, ya. Insya Allah sudah mendapatkan pahala niat ini. Nah, monggo yang lain. Nggih, monggo. Nggih. Terkait dengan kurban untuk orang mati, ya, sudah mati. Nggih. Tidak di dalam kitab ini disampaikan begitu, ya. Nggih. Tetapi di kalangan masyarakat itu biasanya misalkan saya kurban atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Kan begitu ya, yang sudah. Ya iya makanya, ya. Dalam kitab itu tadi disampaikan tidak boleh. Ya. Pripun ini kan sudah
Ya, sudah tradisi. Jadi gini ya, panitia hendaklah memberikan pemahaman. Gini loh, ya. Kurban ini butuh niat, butuh izin. Dan orang yang sudah meninggal sudah tidak mungkin untuk dimintai izin, kan gitu. Sudah tidak mungkin. Jangankan yang meninggal, yang masih hidup saja tidak bisa ya. Kalau tidak pakai izin. Maka dari itu begini, kurban ini tetap atas nama jenengan. Pahalanya saja yang kita niatkan untuk si mayit itu boleh. Jadi tetap atas nama orang yang hidup, tapi pahalanya ditujukan kepada si mayit. Itu boleh dan itu sama dengan sampean sedekah ya. Aku tak sodako rek ya. Yang sodako jenengan, tapi pahalanya untuk ahli kubur, untuk keluarga yang sudah meninggal itu bisa. Ini yang nggak boleh itu diniatkan menyembelih itu orang yang meninggal. Nah itu solusinya seperti itu. Tapi tadi saya katakan masih ada pendapat walaupun lemah membolehkan. Lah anjene wis notok ya gak kena dikasih yang jenenge wong macem-macem nggih. Kewolot ngene wis kandhani gak iso wis iku aku tetep kurban ya ndak masalah ya. Tetap saja kita laksanakan, tapi kita bukan mengambil kaul yang muktamad, kaul yang paling pendapatnya jumhur, tapi ada pendapat lemah yang membolehkan seperti itu. Jadi ini solusi ya bagi yang memang di masyarakat itu orang itu kadang kadang menjadi satu patokan dulu kiai saya boleh kok, kan ada yang seperti itu. Sadar banget rame, wis diterima ae ya. Kita ambil niatkan pendapat kedua yang membolehkan. Tapi tetap kita harus berusaha ngasih pemahaman kepada orang itu biar ngerti. Aslinya kurban ini ndak boleh. Dasarnya mana? Ya iki dasare. Kitab kifayah ini adalah ya juzu, tidak diperkenankan. Jadi untuk si mayit ya, wala yajuzu anil mayit alal asoh ya, di kitabnya ini terjelas tidak dibolehkan atas mayit menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu alam. Nggih. Nggih. Sesuai dengan hukum kurban itu kan sunnah muakkadnya itu kan bagi perorangan gitu. Misalkan disembelih di rumah masing-masing kan boleh ya. Ya, memang itu yang afdol. Makanya dari itu akan tetapi kita itu kan di lingkungan masyarakat pasti kan tertumpu di masjid ya, Gus ya. Jadi kan semuanya dikumpulkan di masjid. Sila yang mengadakan dan sebenarnya kan nggak ada hubungannya dengan masjid ya. Dan apakah boleh Gus ketika kita berkurban di masjid, malah kita meletakkan kurban kita itu di masjid, kita memakai fasilitas masjid, misalkan termasuk barang-barangnya masjid kita pakai, bawa terpal, bawa sesuatu apapun yang itu miliknya masjid, apakah itu diperbolehkan jika digunakan untuk keperluan kurban? Padahal ini kan nggak ada hubungannya antara masjid sampai kurbannya. Sahabat perorangan gitu. Iya, ini penting ini. Jadi perlu diketahui aslinya kurban itu kan ibadah tersendiri ya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan masjid. Maka haram hukumnya kok sampai orang kurban mengambil harta mbok duit kasih masjid digawe tuku kresek, digawe beli tampar ya. Itu tidak boleh. Kecuali masjid ini punya dana yang tidak dikhususkan untuk masjid. Jadi kadang itu ada masjid itu punya dana maslahah lah, itu biasanya dipakai untuk santunan tetangganya yang kayak di Masjid Jogokarian itu kan ada kotak itu dikai dewe-dewe kotak iki. Ono kotak untuk masjid, ada kotak untuk ya.
Kalau memang ada masjid ini bisa memilah antara uang masjid dengan uang maslahah, ya boleh saja itu dipakai, ya. Ya, artinya dipakai untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk kurban saja. Wis pokoknya segala sesuatu ono tanggane apa kesusahan, ya bisa ditasarufkan ke situ. Tapi kalau ini dikhususkan untuk masjid, sama sekali tidak diperkenankan. Sama dengan barang-barangnya tadi. Kalau memang barang ini memang untuk, kan ada masjid itu punya, wis barangkali orang punya apa, ini bisa dipakai untuk ini kemaslahatan umum lah istilahnya, ya boleh. Tapi kalau ini khusus untuk masjid, ya enggak boleh, karena enggak ada hubungannya sekali lagi kurban ini dengan masjid itu. Sampai mengambil airnya saja enggak boleh. Kalau memang ditakyin apa masjid ini wakafnya air ini hanya untuk masjid, ya. Makanya ada satu hal yang kadang kita ini sering apa ya, melalaikan. Air di masjid ini kan air wakaf lah istilahnya. Ini kan dikhususkan untuk ibadah umpamanya, dikhususkan untuk apa namanya wudu, dan wudu ini sunnahnya basuhan itu paling banyak 3 kali. Lah ana wong wudu membasuh sampai 10 kali. Ini kalau ini jelas-jelas air musabbal yang disiapkan wakaf untuk wudu itu bisa menjadi haram, ya. Karena berlebih-lebihan menggunakan barang yang apa yang disiapkan, ya. Ya. Mungkin kalau adatnya kita wis dianggap lumrah, ya. Wis pokoknya gak nemen-nemen ngono ae. Artinya segala sesuatu, air minum masjid kok sampean gawe cuci tangan, ya itu sama dengan menggunakan barang wakaf dengan tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Ya itu yang menjadi gak boleh seperti itu. Ya, ya enggak boleh. Makanya kalau panitia masjid atau takmir ini apa namanya ngerti, ya harusnya jangan mengkhususkan Al-Quran ini saya wakafkan untuk Masjid Miftahul Ilmi, berarti Al-Quran ini tidak boleh dibawa kemana-mana, khusus harus dipakai untuk Masjid Miftahul Ilmi. Karena apa? Sudah ditakyin. Tapi kalau saya wakaf Al-Quran, siapapun orang Islam boleh memakai. Sampeyan gawa nang pokok selama ini dimanfaatkan yang baik, tidak ada masalah. Karena ini tidak terkhususkan untuk. Jadi ada orang wakaf itu ada yang mengkhususkan, ada yang dipakai secara umum. Kalau secara umum ya wis pokoknya penggunaannya sesuai, tidak masalah. Nggih, paham nggih? Nah, nyatan. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.